terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah masih kita bisa bernapas, diberi oksigen bernapas secara gratis oleh Allah, sehingga qadarullah kita dapat bersua kembali dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya, siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ada saudara kita muslim dan muslimat yang sudah berlimpah harta kekayaannya, baru bisa bersyukur, bacakan sesering mungkin, diperdengarkan kepada telinganya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan? Kalau cari salah 31 kali di surah Ar-Rahman. Jadi memang kita perlu bersyukur. Saya merasakan sendiri, setelah sudah bisa dibandingkan, suatu kuliah di S1, harta belum melimpah, S2 juga belum melimpah, S3 belum melimpah, ketika jadi guru besar Allah sudah titipi beberapa harta, mobil dan sebagainya, anak alhamdulillah jadi. Ternyata tidak serumit dengan ketika waktu S1, S2, S3. Lalu saya pelajari hidup. Sebenarnya hakikat kebahagiaan cuma 3 modalnya. Pintar bersyukur, pintar qanaah merasa cukup, dan selalu melihat ke bawah kalau urusan dunia, dan melihat ke atas kalau urusan akhirat. Kapan selalu melihat ke atas urusan akhirat, maka yang menjangkiti kita adalah penyakit depresi, penyakit stres, susah tidur atau insomnia, dan berbagai gangguan jiwa lainnya. Oleh karena itu, bersyukur merasa qanaah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah.
melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran. Laqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini yang menjadi tema adalah fadilah puasa Asyura dan Tasyura. Apa fadilah keutamaan berpuasa Tasyura dan berpuasa Asyura? Yang pertama, melaksanakan puasa Tasyura 9 Muharram itu pahalanya berlipat ganda dan termasuk puasa terbaik kedua setelah pahala dari puasa bulan suci Ramadan. Karena adanya di bulan Muharram. Yang kedua, dengan berpuasa Tasyura di bulan Muharram meningkat hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan puasa Tasyura ada 9 Muharram semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, dilihat dari segi ilmu kedokteran, ilmu medis. Orang yang sering berpuasa itu kesehatan jasmani dan rohaninya stabil dan panjang umurnya. Dari segi ilmu kedokteran. Tapi jangan juga selalu berpuasa tiap hari, akhirnya mengalami malnutrisi, kekurangan gizi, dehidrasi. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama bang, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan tentang fadilah puasa Tasu'a dan Asyura, termasuk puasa 11 Muharram. Seperti halnya fadilah puasa Tasu'a, puasa Asyura juga begitu. Siapa yang berpuasa 10 Muharram di hari Asyura itu diampuni dosanya 1 tahun ke belakang. Maksudnya itu 1 tahun yang lalu. Itu menurut siapa ya Pak Ustaz? Menurut Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya 1162 diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahih hadisnya. Nah, tapi diperjelas oleh Imam Nawawi. Rahimah bahwa dosa yang diampuni 1 tahun atau 1 tahun ke belakang, 1 tahun yang lalu maksudnya, hanya dosa-dosa kecil. Dosa musyrik, dosa bermaksiat, dosa kepada orang tua tidak termasuk kategori diampuni atau ditebus. Hanya dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu. Nah, fadilah lainnya berpuasa di 10 Muharram hari Asyura adalah pahalanya berlipat ganda dan kualitas pahalanya nomor 2 dari kualitas pahala bulan suci Ramadan. Bayangkan Pak. Begitu pula puasa 11 Muharram. Nah, kita lengkapi menjadi 3 hari puasa. Muncul pertanyaan di masyarakat, termasuk di YouTube dan media sosial lainnya. Bolehkah puasa Asyura saja, tetapi tidak puasa Tasu'a? Boleh. Tidak membuat makruh dan batal puasa Asyura. Cuma Rasulullah menganjurkan itu bukan wajib, menyarankan sebaiknya puasa Tasu'a. Tasu'a artinya berbeda. Supaya kita berbeda dengan orang Bani Israel. Nabi Musa, karena Nabi Musa berpuasa di 10 Muharram sebagai tanda syukur ketika orang-orang Yahudi maksud saya berpuasa di 10 Muharram hari Asyura sebagai tanda syukur karena Musa selamat dari kejaran Fir'aun dengan bala tentaranya. Jadi supaya berbeda kita tambah puasa Tasu'a. Tapi bukan karena tidak Tasu'a 9 Muharram batal 10 Muharram puasa Asyura. Tidak makruh juga. Tapi idealnya lakukan tiga hal itu. Tasu'a 9 Muharram, 10 Muharram Asyura dan 11 Muharram. Kalau lebih baik, lebih banyak lebih baik. Kalau Pak Yusuf Kalla lebih cepat lebih baik, kalau saya lebih banyak lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Yang penting tepat. Apalagi fadilah puasa Asyura. Nah, sedikit saya luruskan di masyarakat awam yang kurang mendalami agama. Di 10 Asyura itu, dia beli seperangkat alat dapur. Misalnya waskom, penampungan air, ember besar, apa namanya itu gayu, timba air. Pokoknya peralatan pecah belah untuk kegiatan di dapur. Katanya supaya rezeki kita bertambah. Itu mitos Pak, ini yang perlu diluruskan oleh para dai, terjun ke desa-desa untuk meluruskan itu mitos. Biar penuh peralatan rumah tangga yang sari batangku beli di hari Asyura lalu buat bubur 10 berapa jenisnya itu. Kalau tidak ikhtiar, tidak kerja keras dan kerja cerdas, lalu doa dan tawakal, impossible akan ada rezeki dalam bentuk harta atau uang. Nah, ini mitos di masyarakat, dikira kalau 10 Muharram Asyura beli gayu, beli ember, bertambah rezeki kita.
Mungkin saya duga, saya akan menggunakan kata mungkin itu pengaruh juga animisme. Hari Asyura, beli segala macam. Berikutnya lagi. Siapa yang berpuasa di hari Asyura, termasuk juga di hari Tasyua, selain tadi dihapus dosanya 1 tahun ke belakang, maksudnya setahun dia lalu, yang dimasuk di kategori dosa-dosa kecil, juga semakin meningkatkan hubungan spiritual kita, hubungan vertikal kita dengan Allah. Karena Allah senang kepada hambanya yang senang berpuasa, apalagi hari-hari tertentu, hari Asyura, hari Arafah, itu puasa Arafah juga luar biasa pahalanya. Allah senang hari Asyura. Fadilah lain puasa Asyura adalah sebagai simbol akan mendatangkan pertolongan kepada Allah. Ketika Nabi Nuh berhasil berlabuh di Bukit Judi karena dilanda oleh air bah, kutukan Allah, tidak ada yang mau. 11 tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya kalau tidak salah 6 orang. Termasuk anaknya tidak dapat hidayah, tidak mau ikut. Bandel, tidak mau ikut sama ayahnya Nabi Nuh. Akhirnya sudah bosan Nabi Nuh berdakwah, ya Allah, hancurkan saja, habiskan saja. Ini kata-kata frustrasi kalau orang-orang awam pada umumnya. Akhirnya datang air bah. Sebelum datang air bah, Nabi Nuh membuat kapal. Lalu diolok-olok oleh umatnya. Ini Nabi Nuh mau apa membuat kapal begini di daratan, buat kapal. Karena Nabi Nuh sudah dapat sinyal dari Allah akan ada air bah. Kuhancurkan saja itu yang tidak bisa dengarkan umatmu. Jadilah kapal, disuruh naik itu anaknya. Tidak mau. Saya gampang Bapak, saya naik saja di gunung yang tinggi, aman dari banjir bah. Datang banjir bah, anak Nabi Nuh meninggal. Yang hidup itu adalah yang masuk ikut di kapal. Bertahun-tahun menjalani gelombang laut penuh dengan risiko, akhirnya berlabuh di Bukit Judi. Setelah selamat, Nabi Nuh beserta teman-temannya yang selamat naik perahu, sesampai berlabuh di Bukit Judi, naik daratan, dia juga puasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadi di bulan Muharram. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mari sambut Hari yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi.
Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan fadilah puasa Tasu'a dan puasa Asyura, termasuk 11 Muharram. Saya tambahkan ini tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami para nabi. Para nabi dulu itu rajin berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Termasuk kita itu biasa melakukan puasa nazar. Puasa nazar itu, ya Allah kalau saya berhasil jadi dokter, saya puasa 3 hari. Itu namanya puasa nazar. Hukumnya wajib dibayar. Seperti Nabi Ibrahim itu ketika dipuji oleh umatnya, Nabi Jibril juga puji. Wah hebat kamu Ibrahim. Menyembeli hewan kurban luar biasa. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Hebat kamu Jibril. Dipujilah oleh masyarakatnya termasuk Jibril. Hebatlah kamu Ibrahim. Wahai Jibril, wahai kaumku, jangan kerbau, unta dan kambing sebanyak ini. Jika Allah menganugerahi saya anak-anakku pun kepotong. Ini nasar. Makanya 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah sudah mulai ditagih nasarnya oleh Allah. Mimpi untuk memotong anaknya. Jadi sekedar tambahan, kalau bernasar wajib hukumnya dilakukan, dibayar. Jangan sembarang bernasar. Kalau saya sudah sarjana beli unta dari Arab Saudi. Wah setengah mati itu Pak. Itu namanya bunuh diri. Tidak gampang mendatangkan unta dari Arab Saudi. Barangkali juga tidak ada unta mulai pesawat. Takut jatuh. Takut mati. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Nah, kenapa? Kelebihannya puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan puasa 11 Muharram. Yang pertama dulu, dari segi ilmu medis, ilmu kedokteran, orang yang puasa itu kecenderungannya sehat. Bukan sehat fiktif, sehatnya sehat benaran, sehat abadi. Kita lihat saudara kita yang puasa, rajin puasa Senin Kamis itu memang sehat. Dan saya sudah buktikan sendiri, kalau bulan suci Ramadan, saya punya gejala mah, alhamdulillah tidak pernah muncul. Karena teratur makan. Jadi lambung berada dalam suasana normal, teratur makan, mensuplai makan, minum teratur. Ternyata puasa itu berkah dan bisa menyembuhkan penyakit mah. Oleh karena itu puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa 11 Muharram bagi yang mengidap penyakit mah. Cuma perlu diingat, Rasulullah pernah mengingatkan kepada umatnya, sahabatnya. Banyak umat Rasulullah, sahabat Rasulullah berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi sekalipun bukan puasa Ramadan, hanya puasa Tasu'a, Asyura, dan 11 Muharram, harus SOP-nya, standar operasional prosedurnya, seperti puasa Ramadan. Tidak boleh melihat cewek yang pakai rok mini. Wah, membatalkan puasa, minimal makruh. Jadi mata berpuasa, lidah juga berpuasa. Puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa 11 Muharram, tapi gosip kesana kemari. Suka nonton acara-acara silet yang menceritakan aib keluarga orang. Saya sependapat guru saya Dasar Latif yang membuat sinetron itu, baik sutradaranya, aktornya, dan si penonton itu sendiri, semua dapat dosa.
Kemarin saya dimarahi tentang anak saya. Muncul lagi beritanya. RK. Jangan kuliah itu nak, karena itu aibnya. Jangan, baru tahu. Semua berita yang menceritakan aib orang jangan ditonton. Karena ikut juga berdosa. Selanjutnya, jadi berpuasa bukan sekedar berpuasa menahan lapar. Nabi berkata, sebagian besar umatku hanya mendapatkan dahaga dan haus dan lapar ketika berpuasa karena dia tidak berpuasa segalanya. Itulah sebabnya barangkali di zaman Pak Harto sebagai presiden itu sekolah diliburkan. Coba bayangkan kalau kita sebagai dosen Pak sedang puasa mengajar, lalu yang duduk di depan kita non muslim, pakaiannya mini, lalu kita puasa, bagaimana tidak makruh puasa kita? Pasti terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Karena kita manusia biasa. Yang tidak terpengaruh itu malaikat. Kenapa malaikat jauh dari dosa? Karena tidak punya nafsu. Tapi andaikan malaikat sebagai penghuni, semua penghuni bumi malaikat, kita tidak bisa melihat namanya Monas, tidak bisa melihat menara Boswa, tidak bisa melihat menara apa namanya di situ, Pak Hajar, Geraha Penang, video view, karena tidak punya nafsu membangun. Oleh karena itu para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita tahu tentang kapan kita mati. Tapi bukti menunjukkan begitu mudahnya sekarang orang mati dibanding dengan orang tua kita dahulu, Pak. Orang tua kita dahulu di kampung tidak ada yang kita dengar meninggal gara-gara stroke, meninggal gara-gara serangan jantung. Yang para petani, orang tua kita selalu kebun petani, meninggalnya ketika disambar petir, jatuh dari kuda. Sekarang Pak, seringkali saya masuk ke ruang yang ICU, ada yang stroke, ada yang cuci darah, ada yang sesak napas, segala macam sekarang. Nauzubillah min dzalik. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Sebagai kesimpulan tausiah tentang fadilah puasa Tasu'a, puasa Asyura dan puasa 11 Muharram ialah mari kita laksanakan ketiga hari puasa itu agar kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Karena Rasulullah berkata pahala puasa yang terbaik kedua adalah puasa di bulan Muharram. Terbaik pertama adalah puasa di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan super mulia. Kalau tadi 4 bulan Zulkaidah, Zulhaji, Muharram dan Rajab adalah bulan mulia, haram, agung. Tidak ada kata supernya. Kalau Ramadan super mulia. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini tentang fadilah atau keutamaan puasa Tasu'a, Asyura dan 11 Muharram bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya dan kepada pemirsa sekalian, dan semoga bernilai amal jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.